Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di AgriTalk. Kenalin, aku Gima selaku podcaster di AgriTalk kali ini. Oke nih Sobis, hari ini kita kedatangan 2 KM Agribisnis yang memiliki pengalaman banyak di bidang MSIB nih Sobis. Sobis sudah tahu nggak sih apa itu MSIB? Kalau belum tahu, kita langsung tanya-tanya aja ya Sobis. Oke, langsung aja kita tanya ke narasumber kita Sobis. Oke, halo Kak. Gak apa-apa, kita santai aja. Mungkin kakak-kakak berdua bisa kenalin diri dulu, terus apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Agribisnis. Mungkin dari Kak Ayu dulu. Hai sobat. Ya, Sobi, sudah lama. Ya halo, aku Ayu, aku angkatan 21 ya, sekarang udah semester 7. Aku sebenarnya lagi skripsian sih, cuman aku ikut studi independen. Kalau yang batch sebelumnya tuh aku ikut magang yang sebelumnya aku di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, terus yang kedua lumayan banting setir ya ke CIAS, itu Corporate Innovation Asia, itu kayak perusahaan konsultan bisnis itu, tapi aku survei gitu. Oke. Halo Kakak. Iya, halo. Aku Vivin Maharani, aku juga angkatan 21, jadi kita sekelas. Nah, kalau batch lalu, aku magang mandiri ya di BPP Taman. Lalu untuk batch ini aku ikut magang, ulang, elek aku. Hai, aku Vivin Maharani, aku dari angkatan 21, jadi kita sekelas. Batch ini aku ikut MSIB di Bank BTPN Syariah. Ya, kalau batch lalu itu aku ikut magang mandiri sih, soalnya nggak lolos MSIB ya. Aku magang mandiri di Dinas Pertanian Sidoarjo. Penempatannya tuh di BPP Taman, Balai Penyuluh Pertanian. Nah, untuk kesibukanku semester ini ya sama, skripsian juga. Cuman belum ACC aja. Terus abis itu selain itu juga aku juga ikut magang mandiri lagi. Ini di luar pertanian ya. Aku ikut magangnya di kayak NGO gitu, pendidikan bidangnya buat anak SD gitu. Aku jadi sosial media dan content creator gitu. Jadi kalau MSIB-nya aku di BTPN Syariah. Jadi semester ini aku nggak pertanian banget ya. Oke. Ya, oke. Udah sih itu aja. Oke nih teman-teman, kita udah kehadiran 2 narasumber kita, Kak Vivin dan Kak Ayu, yang udah keterima di MSIB, nggak cuma di batch 1 ya Kak, batch berapa? Batch 6 dan batch 7 juga keterima nih teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, untuk mengurangi rasa penasaran dari teman-teman, kita langsung tanya-tanya aja ya. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, MSIB itu sebenarnya apa sih Kak? Karena banyak dari teman-teman kayak menerima kayak informasi kayak, oh MSIB itu magang, tapi itu magang dari mana sih, itu siapa sih yang ngelakuin gitu ya, mengadakan gitu. MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen sertifikat ya. Itu programnya dari Kemendikbudristek sih, programnya Pak Nadiem, menteri sebelumnya. Sekarang udah ganti nggak? Ya sudah. Ya, jadi nggak tahu ya guys, ini batch selanjutnya apakah masih berlanjut, aku juga kurang tahu. Semoga masih ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang masih menantikan batch 8. Kayaknya kalau ada batch 8, Kak Vivin mau daftar lagi ya Kak ya? Iya. Boleh. Daftar lagi. Oke. Ya, itu sih, itu programnya Kemendikbudristek. Nah, banyak juga kok emang yang tertarik itu. Kayak sampai berapa ya? Kemarin pendaftar batch 7 tuh sampai 187.000 peminatnya. Se-Indonesia. Sampai ratusan ribu ya. Iya. Yang keterima Tapi yang lolos cuma 32.000. Waduh. Jadi lumayan kompetitif, pasti tiap tahunnya tuh nanti kompetitifnya makin naik. Oke. Oke nih Kak, dari begitu banyaknya persaingannya Kak, Kakak itu dapat informasi mengenai MSIB itu dari mana sih Kak? Apa ada arahan dari kampus sendiri atau cari informasi sendiri? Iya, jadi kita dapat informasi itu dari 2 ya. Satunya itu dari prodi, dari dosen-dosen kita yang jelasin kalau program MSIB itu sangat worth it gitu loh buat diikuti sama mahasiswa, terutama mulai semester 6 sampai 7 ya kalau di prodi kita tuh. Terus abis itu juga kita sebagai mahasiswa juga nggak boleh nungguin dari dosen doang gitu kan. Kita harus gali-gali informasi sendiri melalui websitenya, Instagramnya. Paling update tuh Instagramnya sih. Itu dia paling update dan paling responsif gitu kalau kita mau tanya-tanya gitu. Oke nih Sobis, jadi informasi mengenai MSIB ini juga bakalan diinfoin sama
fakultas ya Kak, sama jurusan kita prodi agribisnis nanti akan ada informasi, tapi jangan nunggu dari jurusan aja ya Kak, tapi kulik sendiri juga ya teman-teman. Oke nih Kak, aku mau tanya nih, dan untuk mahasiswa agribisnis nih Kak, yang khususnya di UPN, itu kita dapat kesempatan daftarnya itu kapan sih Kak? Kita boleh daftar MSIB itu dan kita mendapat kesempatan berapa kali untuk mendaftar gitu? Kalau daftarnya kapan tuh ya tergantung dari Kemendikbud itu ya, dari web MSIB itu dibuka batch-nya kapan. Jadi kita menyesuaikan sama timeline dari MSIB sendiri. Teman-teman pasti udah banyak tahu lah ya, bisa lihat di TikTok, di banyak konten-konten kreator tuh yang juga pernah pengalaman MSIB, pasti banyak yang sharing di TikTok atau di platform media mereka ya tentang MSIB itu apa, atau ke websitenya MBKM sendiri, ke MSIB itu nanti ada pilihan, ada eh, magangnya MSIB, ada studi independennya. Nah, di situ udah ada keterangan lengkapnya kayak timeline mereka dibukanya kapan. Jadi nggak bisa kayak aku mau daftar bulan depan tapi kalau belum dibuka batch-nya ya nggak bisa ya kayak gitu. Jadi pasti udah ada arahan dari website MSIB-nya sendiri. Ya, Kalau kesempatannya kalau setelah kita jurusan agribisnis ya, pengalaman kita 2 semester kemarin itu arahan dari dosen kita sendiri ya. Arahan dari Kaprodi itu mengikuti kurikulum angkatannya masing-masing. Nah, kebetulan di angkatan 21, angkatan kita nih kurikulumnya tuh mata kuliah wajibnya tuh selesai di semester 5. Jadi dari Kaprodi mengarahkan kalau mahasiswa semester 6, 7 atau 8 itu baru bisa ikut. Kalau masih semester 5 kan masih banyak tanggungan mata kuliah wajib, masih banyak praktikum dan segala macam ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita magang duluan, soalnya masih banyak ilmu yang harus kita cari ya di mata kuliah wajib itu tadi. Kayak gitu. Oke. mending lihat kamu apa lihat Ngeliat aku nggak apa-apa, ngeliat kameranya juga nggak apa-apa. Boleh kita Lihat semua, bicara. lihat kamu, lihat kamu. Iya. Santai aja, kemana juga boleh dilihat, jangan ngeliat ke belakang. Gitu aja Terus sih. mulai surya pokoknya kadoan. Oke Kak, mungkin aku mau tanya juga Kak, ini persiapan apa aja sih Kak yang kita butuhin buat daftar MSIB gitu sebelum kita benar-benar daftar membuat akun itu apa aja sih Kak yang perlu kita persiapkan mulai dari diri kita sendiri gitu? jujur ya kalau aku yang pasti tapi aku pertama itu langsung bikin akun dulu sih kayak at least bikin akun dulu terus lihatlah kayak di situ persyaratan yang harus kita penuhin itu apa kayak ya pasti administratif lah ya data diri kita terus ternyata ada CV ada portfolio juga nah tapi yang bikin lama dan yang harus intinya krusialnya itu di CV pembuatan CV sama portfolio kita itu dimana sebenarnya nggak masalah kalau bahkan kita dari semester awal misal baru jadi maba tapi udah tahu nih lagi ngetrennya ada MSIB udah mempersiapkan dari semester 1 karena apa bikin CV sama portfolio kan gampang ya kalau cuman bikin template-nya cuman ngisinya tuh yang susah kan Benar. lebih baik kalau kita itu tahu nanti arah kita mau kemana jadi makin bagus lagi kalau kita magang atau studi independennya itu kompetensinya emang relate sama jenjang karir yang mau kita capai nantinya jadi kita tahu nanti semester 1, semester 2 itu kita mau ikut ngisi pengalaman kita itu dengan apa biar nanti itu apa ya portfolio sama CV kita itu nanti bisa benar-benar kepake mungkin nggak cuma buat MSIB tapi buat hal-hal yang pengen kita apply ke depannya jadi itu yang paling penting sih nanti itu seleksinya tuh dari itu tadi CV sama portfolio itu tadi kalau itu udah lolos baru wawancara jadi percuma mungkin kita mempersiapkan wawancara segimana teknik wawancara yang baik dan bla 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 tapi ternyata kompetensi kita mungkin kalah bersaing sama kompetitor kita kan juga sayang ya. Persiapan. Oke Kak. Jadi kan di sini kita ada kalau MSIB magang itu dan independen itu ya Kak. Itu kita ada milih perusahaan kan Kak. Jadi kan kita punya target perusahaan yang akan kita tempati untuk magang. Nah, itu kita punya berapa banyak kesempatan sih Kak untuk milih itu. Jadi kayak atau ada dibatasin milih berapa perusahaan gitu dan gimana sih strategi dari kakak-kakak sekalian untuk milih perusahaan itu gitu. Jadi perusahaannya yang bisa kita pilih itu baik itu MSIB atau studi independen itu maksimal 22 ya Kak Ayu. Ya 22 itu campur. Jadi nggak bisa tuh 22 MSIB, 22 studi independen nggak bisa. Jadi 22 itu di mix gitu. Berarti nggak hanya perusahaan magang aja tapi independen juga harus digabung gitu ya? Iya, jadi 22 itu untuk 2 kesempatan ini. Jadi udah magang sama studi independen. Iya. Biasanya sih teman-teman kayak dibagi separuh-separuh ya. Iya, atau nggak gitu kalau mereka pingin magangnya, misalkan kemarin aku itu 15 magangnya, yang sisanya yang 7 itu independen. Tuh.
Nah untuk apa tadi namanya pertanyaan Strategi. Oh iya, Strateginya. Strategi itu tergantung orangnya masing-masing sih ya. benar. Kalau soal strategi ya balik lagi yang diobrolin ke Ayu sebelumnya, lihat kompetensi diri masing-masing ya. Karena MSIB itu sebenarnya kan karena ini magang merdeka gitu, kampus merdeka gitu kan. Jadi kita diberi kebebasan untuk milih karir kita gimana. Jadi nggak harus berpatokan sama program studi sebenarnya ya. Kalau CV dan portofolio kita mendukung ya. Cuman sangat disayangkan banyak sekali mitra itu mengerucutkan prodi gitu di persyaratannya. Jadi kan nanti kita bisa milih-milih mitra tuh, mitra-mitra di masing-masing mitra atau masing-masing posisi divisi itu tuh bisa kita lihat persyaratannya apa, kualifikasinya apa aja. Nah itu banyak banget mitra yang hanya membatasi prodi-prodi tertentu. Misalkan hanya menerima mahasiswa di kafe, hanya menerima misalkan kalian ada teman-teman nih yang suka ke arah desain atau mungkin ada yang suka ke arah apa ya kayak digital marketing dan segala macam. Itu kan pertanian kan kurang terbuka ya. Nah itu sih kurangnya. Jadi kayak lebih teliti lagi aja buat milih itu strateginya. Iya. Soal worth it-nya itu tergantung teman-teman masing-masing sih. Sebenarnya yang paling tahu worth it buat diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Kita tadi yang mau kita pilih, yang mau kita ambil itu tujuannya apa. Jadi kita tahu mungkin lebih banyak di magang atau lebih banyak di studi independen. Terus juga kita kan juga lihat-lihat mitra ya. Nggak mungkin ya jangan terlalu jumawa juga ya menurutku. Jangan ngerasa aku udah paling OP banget, aku mau langsung ambil 22 perusahaan itu langsung semuanya itu perusahaan Astra sama perusahaan PT Paragon ya. Itu Paragon itu ya setiap posisi itu paling banyak cuman ngambil 2. Sedangkan yang daftar tuh berapa ratus ribu kan. Ya, Sedangkan yang keterima cuman maksimal tuh 2 di setiap posisi lah. Bayangin kamu ambil 22 itu di PT Paragon semua atau oke aku nggak Paragon semua tapi Astra ya ampun tuh perusahaan-perusahaan OP banget ya. Jadi ya at least kita kan pokoknya ngejar pengalaman ya. Pasti masih ada juga perusahaan-perusahaan nggak wow tadi yang aku bilang yang mungkin kompetitifnya masih bisa kita kejar gitu loh. Kita masih bisa bersaing di situ buat jaga-jaga. Kecuali emang ya tergantung lagi teman-teman kalau emang seyakin itu dan mau ambisius di situ juga ya monggo aja kan resiko ditanggung masing-masing ya. Aku sama mau nambahin dikit ya. Kalau kemarin tuh nanti kalian juga bakal nemu itu bakal FYP di TikTok. Kalau kalian mau daftar tuh nanti bakal ada tips dan trik gitu juga. Biasanya tuh ya kalau kemarin aku dapatkan ya dari 22 mitra itu ada tipsnya gitu buat kita milih. Jadi milih mungkin bisa 5 perusahaan besar yang kayak disebutin Kayu tadi ya, Astra, Petro, Paragon dan sebagainya ya, perusahaan besar top lah. Oke. Terus habis itu kita kasih peluang lagi, kasih 5 lagi perusahaan yang mungkin relate sama kita yang kita minati, cuman yang enggak besar itu kelasnya yang di bawahnya lagi gitu kan. Kita kan bisa ngira-ngira sendiri lah ya perusahaan mana yang sekiranya ini tuh kayaknya aku berkemungkinan di sini ya. Oke. Lalu juga sisain lagi 5 lagi tuh buat perusahaan atau mitra yang sesuai sama prodi kita. Jadi mungkin emang kita nggak minat ke sana. Cuman barangkali karena portofolio kita sama prodi kita itu mendukung buat diterima di situ. Kayak gitu sih. Wajib banget jangan cuman berhenti di websitenya MBKM ya. Walaupun di situ udah lengkap sih detail kayak ini perusahaannya, deskripsinya kayak gimana, kualifikasi nanti jobnya di sana, maksudnya kayak job desk kita nanti ke sana itu dengan posisi itu tuh seperti apa. Tapi kalau aku tuh kayak nggak puas kalau cuma di situ. Teman-teman harus benar-benar pastiin lihat di website perusahaannya langsung atau Instagramnya atau LinkedIn-nya atau kadang biasanya kalau kayak Studpen atau magang juga kali ya itu punya akun Instagram khusus buat program ini gitu loh. Dari situ bahkan mereka udah join dari batch sebelumnya. Nah di situ udah di sharing kegiatannya mereka di batch sebelumnya itu kayak gimana. Biar kalian tuh bener-bener lengkap gitu loh. Kalian lebih ada gambaran dengan posisi ini di perusahaan atau mitra ini. Kalian tuh nanti kurang lebihnya kayak apa? Apakah nanti ketika kalian di sana itu bisa benar-benar ngejawab tujuan kalian. Kalian bisa dapetin apa yang kalian mau, yang kalian butuhin itu tadi. Jadi jangan berhenti di website MSIB-nya sih kalau kataku. Tetap lebih gali lagi lebih luas di internet. Oke nih Sobis. Jadi dalam pemilihan perusahaan itu ya teman-teman bisa menggolongkan ya Kak gimana kita membuat strateginya. Mungkin teman-teman bisa mengambil 5 perusahaan yang bagus, yang besar, yang seperti yang udah dibilang Kak Vivin sama Kak Ayu, baru yang lebih kecil lagi sedikit, lalu yang 5 terakhir ya Kak. Yang 5 terakhir itu bisa memilih sesuai dengan jurusan kita yaitu jurusan agribisnis. Dan informasi juga dari teman-teman bisa lihat informasi dari LinkedIn ya Kak.
LinkedIn dan akun Instagram. Website perusahaan. Ya, website perusahaannya juga. Oke, Kak. Aku mau tanya nih, Kak. Selama Kakak magang MSIB dan studi independen ya, Kak. Itu pengalamannya apa aja sih, Kak? Selama magang itu kita ngapain aja sih, Kak, selama magang dan studi independen itu? Mungkin bisa dijelasin, Kak? Izin dulu deh. Ya. Ya, jadi kalau aku kan magangnya di bank ya. Nah, tapi aku kebetulan di posisinya fasilitator pendamping. Jadinya aku magangnya tuh nggak di kantor bank itu. Jadi aku lebih ke nasabah. Oh, oke. Jadi mendampingi nasabah gitu. Karena banknya itu bergerak di bidang UMKM ya, nasabah gitu. Jadi membuka apa ya namanya, pinjaman kepada nasabah yang butuh dana untuk usaha seperti itu. Jadi di situ tugasnya mahasiswanya tuh mendampingi UMKM-nya untuk mengembangkan, jadi melakukan rebranding UMKM lah kasarannya ya. Jadi tiap bulan tuh targetnya dengan 15 nasabah, lalu aku harus mendampingi masing-masing nasabah itu 4 kali pertemuan selama 4 bulan magang. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi tugasnya mahasiswa tuh rebranding UMKM-nya kayak gitu. Oke, Kak. Kalau dari Kak Ayu? Kalau aku jujur secara teknis yang kayak Vivin tuh mirip kayak magangku di batch sebelumnya, di batch 6, karena aku di dinas lingkungan hidup. Aku di situ tuh kayak dampingin kampung-kampung yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya. Waktu itu aku ada program Kampung Zero Waste sama Kampung Iklim. Nah, aku diterjunin pasti nanti teman-teman magang itu di kampung-kampung itu tadi yang mengikuti program. Di situ langsung secara teknis nemuin masyarakat, lebih ke sosial gitu sih. Jadi fasilitator lingkungan hidup lah di situ. Kayak gitu sih pengalamannya. Kalau yang kedua ini yang UMKM aku, walaupun aku di sudutnya ini di perusahaan konsultan bisnis, ya emang kita belajar kan konsultan bisnis kayak ilmu-ilmunya kayak gimana, tapi nanti ada implementasinya juga, kita belajar ilmu praktisnya juga langsung dikasih UMKM. Dipegangin UMKM, kita kayak belajar jadi epok-epoknya, kalau bahasa Jawa itu epok-epok jadi konsultan bisnis beneran. Tapi spesifikasinya aku di kompetensi digital marketing. Jadi itu gimana ngebantu UMKM ini bisa upscale, naik kelas gitulah. Jadi kita selain udah belajar secara teorinya, kompetensinya gimana, di situ juga nggak melulu dari expert yang ada di Cias, tapi juga ada juga dari luar Cias yang didatangkan untuk ngasih edukasi ke kita. Banyak orang-orang keren-keren kayak kemarin tuh ada mentor Shopee, mentor Tokopedia, aku juga belajar e-commerce kayak gitu. Emang aku kan pengennya kayak ke industri kayak gitu ya. Belajar digital marketing secara dalam, teknisnya kayak gimana tuh kayak dikasih tahu semua knowledge-nya gitu loh. Terus langsung nanti bisa implementasi langsung ke UMKM yang kita pegang masing-masing. Bener-bener langsung terjun ke lapangannya gitu gimana. Terus sekarang kalau aku lagi fokusnya dibikin konten gitu deh. Nanti evaluasi efektivitas kontennya kayak gimana, bagus atau enggak. Jadi dapat ilmunya tapi dapat juga pengalaman prakteknya langsung. Dan itu bisa banget buat ngisi portfolio. Jadi kayak sebenarnya kayak magang cuman WF gitu sih menurut aku. Awalnya aku sempet worry kayak, aduh aku pengen cuman kayak belajar di kelas doang soalnya kan cuman Zoom ya kalau kan itu. Tapi ternyata itu bener-bener kayak magang, cuman bedanya ini magang tapi WFH gitu loh. Jadi belajar prakteknya juga secara nggak langsung. Oke nih, kita udah bicara panjang lebar mengenai MSIB dan seperti studi independen. Oke, Kak, dari teman-teman sobat agribisnis itu ada beberapa pertanyaan nih yang mereka penasaran mengenai MSIB. Mungkin langsung aja kepada kakak kameramen dibacakan pertanyaannya. Kalau secara teknis waktu mendaftar sih sama aja ya. Di awal tuh pasti kita ajuin surat rekomendasi ke kampus, nanti habis itu pilih mitra, nanti juga masukin info tentang nomor rekening kita. Kalau kayak magang itu soalnya dapat bantuan biaya hidup gitu kan, dapat BBH, dapat bantuan biaya hidup. Pulang lah ini. Oke, jadi kayak gitu secara teknis pendaftarannya masih sama sih. Mungkin cuma beda di mitra. Kayaknya itu ada perbedaan ya. Ada mitra yang mungkin join bergabung di batch sebelumnya, tapi di batch yang 1 Juni nggak join lagi. Kayak kalau nggak salah Kak Seto itu ya, apa sih bimbelnya Kak Seto itulah, dia ikut di batch 6 tapi di batch 7 itu nggak ada, atau mungkin juga nggak ada di batch 7 tapi baru join di batch
nggak ada di batch 6 baru join di batch 7. Mungkin cuma beda di daftar mitranya aja. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Ada banget ya. Aku mungkin sharing dari yang aku langsung temuin. Kalau yang di batch 7 ini kan yang tadi aku di Cias itu, ternyata di situ tuh ada kakak-kakak fasilitator atau bahkan mungkin udah jadi karyawan di sana. Itu ada salah satu fasilku, ternyata dia itu salah satu kayak aku gini, peserta MSIB tapi dia batch 1. Jadi ikut dari batch 1 nggak tahu dari tahun kapan tuh mas-mas anak Surabaya juga dulu kuliahnya di ITS. Jurusan dia kuliah sama yang dia masukin sekarang bidang kerja di Cias itu berbeda totally beda banget. Karena ya tahu ya ITS itu kan teknik banget, sedangkan kalau di perusahaan konsultan tuh nggak ada teknik-tekniknya sama sekali. Kalau yang posisinya mas yang aku tahu ini, jadi aku baru tahu oh ya dia dari yang ikut batch 1 sekarang udah direkrut dan nggak tahu ya dia kayak semacam asisten atau udah punya jobnya sendiri juga di Cias itu kayak gitu. Terus kakak fasilitatorku yang ada di Cias itu kakak-kakak dari batch sebelumnya. Aku kan ikut di batch yang aku kedua lah, periode kedua aku ini yang berarti aku udah ikut di batch sebelumnya. Nah itu kan aku waktu semester 5. Emang rata-rata biasanya kayak yang lebih banyak kan anak-anak yang semester 5 kan. Jadi waktu aku join di yang batch periode kedua aku ini, di kelompok ya, aku tuh kayak dibagi per squad gitu loh, ada kelompok squad buat dampingin UMKM tadi. Aku tuh yang paling tua, nggak sih cuman beda setahun doang. Cuma rata-rata di sana itu jadi adik tingkatku, kayak mereka baru di periode kayak aku kemarin kayak gitu. Jadi banyak beberapa kakak fasilitatorku itu yang seangkatan sama aku gitu loh, karena dia udah join di batch sebelumnya, terus sekarang ditarik buat ikut bergabung di programnya Cias lagi, didampingin di batch studinya gitu. Berpeluang banget kok kalau teman-teman benar-benar serius dan bisa nunjukin skillnya teman-teman. Emang kadang menurutku diperluin sih show off sedikit skill dengan tujuannya bukan jumawa atau pamer ya, tapi buat nunjukin buat apa ya, trik kita biar apa ya, mereka yang ada di perusahaan tuh kayak ngelihat oh kita ini berpotensi lah untuk mereka gitu lah. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Kak? Nah ya, kalau kemarin hasil konsultasi aku ke Kaprodi juga ke dosen MBKM yang di prodi kita, itu boleh banget kok kalau kita ngambil daftar magang di tempat yang bukan sesuai sama jurusan kita ya, apalagi kita pertanian, agribisnis ya terutama. Nah itu kita tuh masih punya peluang yang sangat besar karena juga karena mitra-mitra MSIB itu juga banyak ya, ratusan. Jadi nggak semua mitra tuh hanya menerima jurusan-jurusan tertentu, nggak semua mitra sesempit itu kok. Jadi kita sebagai mahasiswa harus pinter-pinter aja kalau baca. Jadi kan masih banyak mitra yang bisa menerima semua jurusan kayak gitu yang kamu minati gitu. Jadi kalian tetap bisa daftar ke perusahaan yang kalian mau, perusahaan impian kalian, dan posisi impian kalian nggak harus terpatok sama jurusan kalian aja gitu. Dan nanti masalah konversinya 12 kelas itu tenang aja, nanti konversinya tuh nggak melulu tentang pertanian atau matkul kita biasanya kok. Jadi dari prodi itu ada matkul yang namanya tuh matkul freeform, jadi lebih ke kompetensi atau skillnya aja yang nama mata kuliahnya tuh. Kayak kemarin ya Kak Ayu ya, kayak ada etika profesi, terus analisa berpikir kritis kayak gitu. Jadi bisa kayak general. Berarti dari hasil MSIB kita ini ada dapat sertifikat ya Kak? Dapat. Ya, berarti dari sertifikat dapat konversi. Tapi itu harus memenuhi persyaratan. Kan tiap bulan kita itu ada ngisi laporan bulanan di web MSIB itu, tapi simple banget, cuman kayak ngetik aja apa yang kalian dapat gitu. Kegiatannya ngapain aja sih bulan ini. Kalian harus memenuhi itu, dan nanti di akhirnya ada laporan akhir keseluruhan dari 5 bulan atau 4 bulan itu. Kalau kalian nggak nge-submit laporan akhir itu ya, kalian nggak bisa dapat sertifikatnya. Selain dari sertifikat dan konversi KRS nih Kak, apalagi sih benefit lain yang kita dapat? Atau kayak finansialnya dapat apa nih Kak? Iya. Gimana itu sih yang menjawab bisa ya Vivin ya? Iya, kalau itu dari MSIB yang magangnya MSIB ya, itu ada BBH namanya, bantuan biaya hidup. Nah dia tuh dapatnya tuh hitungannya dari batch lalu sampai batchku ini tuh hitungannya tuh 2,8 per bulan. Alhamdulillah ya, banyak ya untuk sekelas mahasiswa kayak kita, sangat membantu. Ya, cuman di sini aku mau pesan ke teman-teman kalau BBH itu atau bantuan biaya hidup itu cairnya nggak tiap bulan kayak gaji. Jadi cairnya tuh ntar
dibagi jadi 2 termin namanya. Oh. Jadi dua kali cair Oh, ya. itu nanti setelah kita submit laporan itu tadi yang Oh, dibilang Kak Ayu laporan oke, bulanan. Jadi kalau kita nggak submit laporan atau kita telat submit laporan, ya bermasalah nanti BBH-nya nggak cair oke. gitu. Karena pasti laporan itu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban Ya, kita juga benar. ya. Maksudnya kita jangan cuma mau enaknya doang udah Mhm, dapat mhm. skill, udah dapat apa ya baca bantuan biaya hidup, tapi masa nggak ada feedback yang kita berikan ke kayak itu kan Oke. kayaknya ke Kemendikbudristek ya nanti Iya, benar. pertanggungjawabannya. Oke. Yang nyairin uangnya kan juga dari uang negara yang dikelola sama Kemendikbud buat nanti didistribusikan ke mahasiswa. Oke. Sama ini setahu benefit kalau dia yang mitra perusahaannya itu perusahaan besar ya. Setahu aku kayak PT Paragon atau Astra juga Sama kali beberapa ya. perusahaan bank yang besar lain itu juga Itu ada ada tambahan. tambahan. Oh, Jadi Dari sebenarnya mereka. BBH itu bukan gaji sih, dia bantuan biaya Bantuan hidup. Karena Oke, kita kan oke. program merdeka ya, jadi siapapun bisa ikut se-Indonesia. Misalnya luar Jawa, mau ikut magangnya di Jawa, kan pasti butuh biaya yang besar. Makanya namanya bantuan biaya Biaya hidup, hidup. untuk cover biaya hidup yang ada Oh. waktu kita magang gitu. Kalau gaji itu sebenarnya nggak dapat, itu kembali lagi ke mitra masing-masing. Mungkin kalau yang perusahaan besar mungkin finance-nya udah lebih mapan, jadi makanya bisa ngasih gaji tambahan buat mahasiswa. Oke. Oke nih, teman-teman agribisnis, kita udah bicara banyak ya Kak tentang MSIB, tentang magang, tentang studi independen, tentang apa aja benefit yang kita dapetin selama kita magang MSIB ya Kak. Nah, jadi kita udah sampai di akhir penghujung podcast kita kali ini teman-teman. Mungkin dari kakak-kakak boleh kasih sedikit closing statement kepada sobat agribisnis. Mungkin boleh Kak? Oke, closing statement-nya kalau intinya dari aku ya, balik lagi karena ini program merdeka, kita tuh benar-benar dimerdekakan buat ikut ini. Kalau tidak pengalaman, kalau beda jurusan gimana, kekhawatiran gimana, tenang aja. Pokoknya balik lagi, kadang kalau aku di awal tuh kayak ya udah aku memposisikan kalau aku jadi rekruter, aku jadi perusahaan yang merekrut, mungkin akan lebih dipertimbangkan CV sama portfolio daripada jurusan kalian. Maksudnya gimana? Walaupun mungkin secara jurusan kalian memenuhi ya persyaratannya mereka, tapi CV sama portfolio kalian tuh nggak bisa menjual, kayak kalian kalah sama kompetitor kalian ya nggak akan diambil juga. Apalagi kalau kayak bidang yang aku ya digital marketing itu kan ilmu general, buahnya orang tuh ya juga pindah karir ke sana, siapapun bisa mempelajari itu gitu loh. Sama kalian bisa cari pengalaman buat ngisi CV sama portfolio kalian yang menunjang kompetensi itu, dan kalian nanti ketika kalian apa ya, pasti juga ada tips and trick lah, kalian nanti cari sendiri cara nyusun CV yang baik, portfolio. Jadi kalian udah punya pengalamannya tapi kalian nggak bisa nge manage itu jadi CV yang menarik juga mungkin akan kurang. Jadi dengan pengalaman yang cukup, kalian udah mulai cari-cari pengalaman atau kompetensi yang bisa menunjang kalian nanti gimana, terus cari juga gimana cara bikin CV dan portfolio yang menarik yang bisa ngelirik recruiter buat manggil kita jadi interview gitu. Itu sih intinya, persiapin itu tadi lebih ke teknis preparation buat pengalaman kalian itu gimana biar nanti kalian bisa lolos di MSIB atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Oke. Mungkin dari Kak Vivi? Oke, kalau dari aku kurang lebih sama ya, sama kayak Kak Ayu, tapi mungkin ada tambahan sedikit lagi. Kalau dalam menyusun CV sama portfolio itu menurut aku sangat memakan banyak waktu ya. Sangat memakan banyak waktu, apalagi portfolio kita harus ngulek-ngulek lagi foto kita, sertifikat kita, terus apa namanya? Hasil-hasil karya kita tuh gimana kan lupa ya taruh mana aja gitu kan. Nah, itu butuh waktu banget. Jadi kalau bisa habis kalian nonton podcast ini kalian langsung kalian inget-inget pengalaman kalian apa aja, portofolio apa kalian punya karya apa aja, langsung kalian catat. Bener, kalian langsung nyatet sesuai timeline mulai dari kalian maba sampai sekarang, kalian langsung catat, langsung rekap dulu lah minimal ya, nanti kalau ada waktu baru mulai dari tips and trick yang kayak kata Kak Ayu tadi. Atau kalau sekarang yang nonton ini maba ya, kalian udah mulai aware ya, nanti kalau ketika kalian habis selesai satu proker atau satu pengalaman apa, langsung kalian catat biar nanti nggak pusing ngerekap di beberapa tahun ke depan. Tapi ini satu tambahan lagi ya, sebenarnya kalau ini aku tahu dari Kak Vina Maulina ya namanya, yang kayak pakar bikin CV, kan beliau bilang kalau bikin CV itu sebenarnya nggak bisa bikin satu CV buat semua perusahaan, kayak apalagi posisi yang mau diambil tuh beda-beda, sebenarnya harus spesifik masing-masing kan. Tapi karena kalau di MSIB ini ya cuma bisa satu CV kalian apply ke 22 perusahaan. Dulu trikku tuh aku sampai bingung sendiri, kan ada 22 perusahaan yang kadang tuh beda-beda banget kualifikasinya. Jadi ya kadang CV ku tuh agak panjang, tapi bodo amat lah, karena aku takutnya tuh dia pakai
screeningnya mesin ya, takutnya ada keyword spesifikasi mereka yang mereka butuhin tapi nggak kita cantumin tulisannya di CV kita, nanti kita langsung kayak nggak kedetek gitu loh, takutnya kita langsung kelempar. Makanya aku bener-bener nyatet kompetensi yang mereka butuhin apa, kayak time management, problem solving, apa leadership, itu semua aku catat keyword yang mereka butuhin, mereka pengenin apa, itu harus tak munculin di CV-ku. Biar ketika di screening sama mesin atau AI yang bukan orang, nanti kita bisa ketarik gitu loh. Oh iya, ngomongin CV, kalian jangan khawatir kalau MSIB itu terbuka banget, entah kalian nanti CV-nya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu sebebas kalian, sekreativitas kalian aja. Portofolionya pun juga kayak gitu. Sama satu lagi mungkin nanti kalau kalian udah daftar nih, udah habis ini kan buka ya kayaknya ya Kak Ayu ya. Kayaknya Desember deh biasanya tuh open lagi batch ke-8 kalau ada ya. Kalau nggak molor ya. Nah itu kalian habis milih mitra, kalian langsung catat mitranya, kalian langsung cari tahu tuh mitra yang kalian daftar tuh gimana perusahaannya. Kayak kata Kak Ayu tadi ya. Kalian ulik-ulik tuh sosmednya dan segala macamnya. Itu buat persiapan kalian nanti kalau wawancara biar setidaknya kalian tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, membuka buat posisi apa aja, letak lokasinya ada di mana. Masa kalian nanti persiapan kalian daftar, kalau kalian mau persiapan kan juga gimana mau keterima ya kayak gitu sih. Udah sih mungkin cukup ya dari kita. Oke, terima kasih Kak. Oke nih Sobat Agribisnis, dari pengalaman cerita mengenai MSIB dari Kak Ayu dan Kak Vivin, tentunya teman-teman udah pada mau kan, udah pengen coba untuk daftar nih di MSIB. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan takut, jangan ragu buat daftar di MSIB, dan tentunya harus banyak persiapan ya Kak ya. Benar banget. Boleh curi start dari awal teman-teman, terutama bagi teman-teman maba seperti yang dibilang Kak Ayu dan Kak Vivin tadi, bisa dipersiapkan dari sekarang karena banyak yang perlu dipersiapkan juga untuk MSIB nanti. Dan seperti yang Kak Vivin bilang tadi dan Kak Ayu bilang, kalau program Merdeka ini sangat memerdekakan mahasiswa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar MSIB. Sekian untuk podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.